وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma bi'illah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa la fahma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma harishna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah lana abwaaba fadlika wa rahmatika wa khazaini ilmika. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jannibna bil afiyah ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita melanjutkan kajian kita di dalam surah Mutaffif. Qala musannif radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi bid-darain ila angkara wa min syuruti salati al-wudu. Kita melanjutkan pembahasan kita, yaitu memasuki penjelasan tentang ilmu fikih, yaitu tata cara beribadah yang benar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab ibadah yang diterima oleh Allah itu syaratnya dua. Yang pertama adalah benar, dan yang kedua adalah ikhlas. Jadi kalau orang beribadah benar tapi tidak ikhlas, tidak diterima oleh Allah. Orang yang beribadah ikhlas tapi tidak benar, tidak diterima oleh Allah, ya. Jadi syarat ibadah diterima oleh Allah itu adalah benar dan ikhlas. Jadi wajib kita untuk mengkaji tentang tata cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab seperti yang dijelaskan bahwa wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Orang yang beramal tanpa ilmu, amalannya ditolak oleh Allah, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya menuntut ilmu diwajibkan oleh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dengan ilmu orang ibadahnya baru bisa menjadi benar. Ibadah yang benar itu adalah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis yang lain sabda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, likulli syai'in imadun wa imadu hadzal din al-fiqh. Segala sesuatu itu ada bagian terbaiknya atau ada bagian yang paling penting. Sedangkan bagian yang paling penting di dalam agama adalah al-fiqh, yaitu ilmu agama. Wala faqihun wahidun asyaddu ala syaitani min alfi abid. Dan satu orang yang belajar ilmu agama lebih susah disesatkan oleh setan daripada 1000 orang ahli ibadah. 1000 orang ahli ibadah tapi tanpa ilmu mudah disesatkan oleh setan. Satu orang yang belajar ilmu agama lebih susah disesatkan oleh setan, karena dengan ilmu tahu mana yang boleh, mana yang tidak boleh, mana yang benar, mana yang salah, mana yang diperintahkan oleh Allah, mana yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Memasuki yang pertama, faslun wa min syuruti sholati, dan di antara syarat sahnya sholat. Syarat sahnya sholat yang pertama
iman. Bersuci itu setengah daripada iman. Iman itu apa? Sholat. Jadi nama lain daripada sholat itu adalah iman. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Allah tidak akan menyia-nyiakan iman kalian. Maknanya adalah sholat kalian. Jadi wudhu bersuci setengah daripada sholat. Orang wudhunya tidak benar, maka sholatnya otomatis menjadi tidak sah. Walaupun sholatnya khusyuk, walaupun sholatnya itu lama, bacaannya fasih, tapi kalau wudhunya tidak benar, sholatnya menjadi tidak sah. Itu menjelaskan yang pertama tentang wa furuduhu sittatun. Apa saja fardunya wudhu atau rukunnya wudhu itu ada 6. Rukun wudhu itu ada 6. Yang 4 disebut di dalam Al-Quran, dan yang 2 disebut di dalam hadis sabda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Allah berfirman di dalam Al-Quran, wahai orang-orang yang beriman, jika kamu ingin mendirikan sholat, maka basuhlah mukamu dan basuhlah kedua tanganmu sampai kedua sikumu, lalu usaplah kepalamu dan basuhlah kedua kakimu sampai mata kaki. Sedangkan yang 2 disebut di dalam hadis. Yang pertama adalah niat. Sabda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Sahnya amalan adalah dengan niat. Dan yang kedua adalah tertib urut. Dalam hadis sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idda'u bima bada Allahu bihi. Mulailah sesuai yang dimulai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah mulai, basuhlah mukamu harus tegak dulu, lalu tanganmu, kepalamu, baru kakimu harus turun. Dijelaskan bahwa rukunnya wudhu itu ada 6. Al-awwal, yang pertama adalah niyatu taharati lissolati, niat bersuci untuk sholat. Jadi boleh nawaitu taharata lissolati, saya niat bersuci untuk sholatnya. Bil qalbi, dengan hati. Yang namanya niat itu tempatnya adalah di hati, ya. Sedangkan mengucapkannya itu hukumnya sunnah. Tujuannya apa? Untuk membantu hati berniat. Jadi kalau mengucapkan niat, hatinya gak niat, gak sah. Ya, di dalam wudu atau di dalam sholat, usolli fardhal isya'i, hanya mengucapkan tapi hatinya gak niat. Hatinya misalnya lagi jualan di pasar misalnya, atau hatinya lagi jalan-jalan, lagi mikirin apa, hanya mengucapkannya saja bahwa itu fardhal isya'i, tapi hatinya kemana-mana, itu sholatnya tidak sah. Jadi tempatnya niat itu adalah di hati. Mengucapkannya itu sunnah, tujuannya untuk membantu hati berniat, ya. Au ghairiha, atau niatnya yang lain, minan niat, daripada niat-niat al-mujzi'ati yang diperbolehkan. Boleh niatnya nawaitu fardhu wudhu'i, saya niat fardhu wudhu, atau nawaitu taharah liraf'il hadasin asghar, saya niat bersuci untuk mengangkat hadas kecil. Atau bahkan boleh niatnya nawaitul wudhu, saya niat wudhu saja udah boleh. Boleh pakai bahasa Indonesia, saya niat wudhu, ya. Boleh juga pakai bahasa Sunda, ya, saya niat berwudu, itu sudah boleh, ya.
disebut saya niat mandi wajib. Tapi kalau wudu nggak harus disebut wajibnya. Mengapa? Karena wudu itu pasti wajib. Wudu itu pasti wajib ya. Nggak mungkin wudu itu sunnah kecuali kalau sudah punya wudu. Lain halnya kalau mandi bisa mandi biasa, bisa mandi sunnah, bisa mandi wajib. Jadi kalau wudu saya niat wudu saja sudah cukup ya. Nawaitul wudu atau saya niat wudu. Inda ghaslil wajhi, ketika membasuh wajah. Jadi tempatnya niat itu, waktunya niat. Kalau tempatnya di hati, waktunya niat itu ketika ibadah yang pertama, ibadah wajib yang pertama. Ya, jadi ketika wudu niatnya adalah ibadah wajib yang pertama, rukun yang pertama, yang wajib adalah membasuh muka. Jadi niatnya ketika membasuh muka. Ya. Nah, adapun sebelum membasuh muka, misalnya sunnah membasuh kedua tangan, ya, membasuh berkumur, memasukkan air ke hidung, istinsya, itu niatnya niat sunnahnya wudu. Nawaitu sunnatal wudu, niat sunnahnya wudu ya. Adapun niat wudunya itu adalah ketika membasuh muka, itu yang wajib yang pertama. Sama seperti sholat, niatnya sholat itu sebenarnya adalah ketika ibadah rukun yang pertama ya. Masuk sholat yang pertama yaitu ketika takbiratul ihram ya. Jadi niatnya sebelum takbiratul ihram mengucapkan niat, tujuannya adalah untuk hati berniat ketika takbiratul ihram ya. Ketika Allah itu niat hatinya, saya niat usolli fardal isya ya. Inda ghaslil wajhi, ketika membasuh muka ya, niatnya itu adalah ketika membasuh muka. Ini yang pertama. Atsani, rukun yang kedua, rukun wudu adalah ghaslul wajhi jami'ihi, yaitu membasuh muka seluruhnya ya, seluruhnya. Yang namanya muka itu mana? Dimana biti sya'ri ra'sihi, dari tempat tumbuhnya rambut di kepala. Ya, kalau dikira-kirakan, kalau botak misalnya dikira-kirakan. Jadi kalau botak bukan berarti semuanya muka di sini ya. Ya, jadi muka itu dari tempat tumbuhnya. Bukan dikira-kirakan ya. Ya, jadi dari tempat tumbuhnya rambut dikira-kirakan ya. Ini batasan muka sampai ila zakani, ke dagu ya, sampai ke dagu. Ini panjangnya, lebarnya dari telinga sampai telinga ya. Ini adalah batasan muka, seluruhnya harus dibasuh. Wa minal udhuni ilal udhuni ya. Sya'ran wa basyaran ya, rambut yang ada di muka, rambut alis, rambut bawah, semuanya kumis, itu semuanya harus kena basuhan sampai wabasyaran, sampai kulit-kulitnya. La batina lihyatir rajuli ya, tidak batinnya jenggotnya laki-laki, wa aridaihi, dan cambangnya tidak kasufat jika tebal. Jadi kalau khusus laki-laki ya, jenggotnya kalau tebal, cambangnya ya, ya. Ini kalau tebal itu hanya cukup dibasuh bagian luar, nggak sampai kulitnya ya, khusus jenggot dan godek ya, cambang godek ya. Tapi kalau untuk wanita misalnya ada jenggotnya, nggak boleh sampai harus kulit-kulitnya, khusus laki-laki. Jadi membasuh muka itu harus sampai kulit-kulitnya,
kecuali jenggot dan godeknya laki-laki kalau tebal. Tebal itu bagaimana kalau tidak kelihatan kulitnya? Kalau masih kelihatan kulitnya berarti masih tipis. Itu harus sampai kulit ya bulunya. Tapi kalau sudah tidak kelihatan kulitnya itu cukup bagian luarnya saja. Tidak harus sampai kulit, hanya khususnya jenggot dan godeknya tadi. Kalau kumis tebal harus masuk sampai kulitnya. Ya, adapun kumis itu enggak disunahkan sampai terlalu tebal. Kumis itu ya, ada orang kumisnya sampai tutupin bibir. Ya, kumis itu sunnah ditipiskan ya, atau setidaknya tidak sampai terkena di bibir, digunting ya, dipotong atau dicukur ya kalau kumis. Ya, rambut yang lain di muka itu harus dibasuh seluruhnya sampai kulit-kulitnya. Dan sunnahnya membasuh muka dari atas, ya, mengambil air dari atas ya, ke bawah, diusap seluruhnya ya, sambil digosokkan mukanya itu. Tidak sunnah ya orang ngambil air ditamparkan ke mukanya ya. Itu makruh hukumnya ya. Jadi dengan lembut dari atas ke bawah ya, sambil sunnah membersihkan kotoran matanya dengan jari-jari tangannya. Asalin yang ketiga, rukun wudu adalah ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini, membasuh kedua tangannya sampai kedua sikunya, wa ma'alihima, dan apapun yang ada pada kedua tangannya ya, rambutnya sampai kulit-kulitnya sampai ke sikunya dibasuh dari jari ya, sampai ke sikunya sambil digosokkan. Menggosok itu hukumnya sunnah ketika berwudu, dan sunnahnya dilebihkan basuhan tangan sampai pertengahan ya, lengan atas ya, bahkan maksimalnya sampai ke pundaknya ya, sampai ke pundaknya. Nah, sampai ke apa? Bahu. Ya, sampai jadi semakin panjang basuhan tangan semakin besar pahalanya. Ya, bahkan diriwayatkan perhiasan ahli surga itu sampai kepada basuhan wudu. Kalau basuhan wudunya sampai siku saja, perhiasannya sampai siku, sampai lengan atas lebih banyak lagi. Itu hukumnya sunnah ya, dilebihkan basuhan tangan lebih dari sikunya ya, sampai setengah lengan punggaknya ya. Wa ma alaihima, ar-rabi'u yang keempat adalah dan sunnah membersihkan sela-sela jarinya ya, dari atas dengan jari-jarinya dimasukkan ke sela-sela jari. Ar-rabi'u yang keempat adalah mas'ur ra'si au ba'dihi, mengusap kepala atau sebagiannya. Jadi ada beda bahasa, kalau muka itu membasuh, tangan membasuh, kaki membasuh. Kalau muka itu kepala mengusap. Ya, wamsahu, ya usaplah. Ya, apa bedanya? Kalau membasuh itu harus ada air yang mengalir. Jadi kalau membasuh muka, tangan harus ada air yang mengalir ya, kaki. Tapi kalau kepala tak harus ada air yang mengalir, cukup basah saja sudah cukup. Bahkan walaupun meneteskan satu tetes ya di kepalanya itu sudah cukup. Jadi rukun yang keempat adalah mengusap kepalanya atau sebagiannya, walau sya'ratan, walaupun satu helai rambutnya, fi haddihi, di dalam batasan kepala. Rambut yang ada di batasan kepala ya, kalau rambutnya panjang lalu yang dibasuh rambut yang keluar dari batasan kepala, itu nggak sah, harus yang di batasan kepalanya. Sunnahnya diusap seluruhnya. Sunnahnya rambutnya diusap seluruhnya, mengambil air ya, lalu diletakkan jempolnya di pelipis ya,
jari-jarinya itu di bagian depan kepalanya lalu diusapkan. Nah, itu 3 kali. Jadi mengusap seluruh kepalanya itu hukumnya sunnah. Minimalnya adalah walaupun sebagian daripada kepalanya atau rambutnya yang ada di batasan kepala. Lalu al-khamis yang kelima adalah ghuslul rijlaini ma'al ka'baini, membasuh kedua kaki sampai kedua mata kaki. Ya, adapun dilebihkan itu hukumnya sunnah sampai setengah, sampai betisnya, bahkan sampai ke lututnya. Ya, maksimalnya sampai lutut maksimal, nggak perlu sampai paha-pahanya ya. Ya, maksimalnya ya kalau masuk paha mati sekalian ya. Ya, jadi maksimal sampai ke lututnya. Ya. Itu juga itu disunahkan. Dan basuhan muka pun demikian ya, membasuh muka itu sunnahnya dilebihkan ya, sampai sebagian kepala, sampai ke telinganya, sebagian lehernya. Karena kalau di mengusapnya pas batasan muka, khawatirnya ada yang tak kena basuhan ya. Jadi sunnahnya dilebihkan basuhan muka, dilebihkan basuhan tangan, dilebihkan basuhan kaki. Dan itu nanti di hari kiamat akan bercahaya. Ya, basuhan wudu yang dilebihkan itu akan bercahaya nanti di hari kiamat, dan itu menjadi ciri umatnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sedangkan sunnah untuk membersihkan sela-sela jari kakinya ya, dengan kelingking jari kiri. Ya, dengan kelingking jari kiri. Kalau tangan tadi memasukkan jari-jarinya ke sela-sela jari tangan seluruhnya. Tapi kalau jari sela-sela jari kaki dengan kelingking tangan kiri, yang boleh dari atas, boleh dari bawah. Dimulai dari kanan, ya, dimulai dari sela jari kelingking kaki kanan, urut sela ya yang sebelahnya jari manis, terus sampai ke jempol. Ya, ketika kaki kiri dimulai dari jempol, ya, membersihkannya sela-sela jarinya sampai ke sela jari kaki kirinya, ya, kelingking kaki kirinya. Jadi dari ujung kanan sampai ujung kiri, ya, itu sunnahnya. Jadi sela-sela jari dibersihkan dengan kelingking tangan kirinya, boleh dari atas, boleh dari bawah, ya. Karena itu adalah yang dilihat oleh para sahabat cara wudhunya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi istilahnya nggak ada istilahnya orang Islam wudhu air berjamur kakinya ya, nggak ada. Karena kalau wudhunya itu benar bersih selalu. Ya. Au mashil khuffi idza kamulat syurutuhu, atau mengusap kepada khuf jika sempurna syarat-syaratnya. Khuf itu apa? Khuf itu semacam sepatu slot, ya. Sampai itu bisa menggantikan basuhan kaki, ya, karena di daerah Arab dahulu, ya, Timur Tengah itu sampai sekarang kalau musim dingin itu sangat kering, sehingga kaki bisa menjadi pecah-pecah, berdarah, ya, sehingga terbiasa memakai semacam sepatu, ya, dari kulit atau dari sekarang plastik, ya, tertutup, dipakai selalu mau di dalam rumah maupun di luar rumah, ya. Itu bisa menggantikan basuhan kaki, jadi nggak perlu dilepas lagi, ya, nggak perlu membasuh kakinya, cukup mengusap kepada sepatu slotnya dari bagian atasnya. Bukan bagian bawah tapi bagian atas, ya. Tapi ada syarat-syaratnya. Syarat-syaratnya itu harus tertutup sampai ke mata kaki, ya, dan tidak tembus air kecuali bagian kancing atau ada seletingnya misalnya, ya. Dan bisa digunakan untuk berjalan, ya. Kalau seandainya digunakan untuk berjalan robek, plastik yang tipis misalnya nggak bisa kuat, bisa digunakan untuk berjalan, ya. Dan juga syaratnya itu dipakai
jika dalam keadaan suci. Kalau sudah suci, ya sempurna wudhunya sampai membasuh kakinya baru memakai sepatu tersebut. Nah kalau batal lagi mau wudhu lagi nggak perlu dilepas, cukup mengusap sepatunya tadi itu. Ya. Dan syaratnya kalau untuk orang yang mukim itu maksimalnya sehari semalam. Kalau sudah sehari semalam batal mau wudhu harus dilepas. Ya untuk orang musafir maksimalnya sampai 3 hari 3 malam. Ya. Masalah khuf ini juga pernah dipakai oleh Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini merupakan fardu-fardunya wudhu, rukun-rukunnya wudhu. Adapun sunnah-sunnahnya wudhu dan apa saja yang membatalkan wudhu, insya Allah kita kaji lagi pada kesempatan yang lain. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita, ibadah kita diterima oleh Allah, dosa kita diampuni oleh Allah, hajat kita dikabulkan oleh Allah. Di haki Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana syabana lana asrafna fatub alaina taubatan sili kulli hawba wastur lana awrati wa amin rawati wa ghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sa'iril والمسلمين أجمعين يا ربي أسمع فضلا وجودا منانا باكتساب منا بالمصطفى رسولنا أعظم كل سور بالمصطفى رسولنا أعظم كل سور بالمصطفى رسولنا أعظم كل سور صلى وسلم ربي عليه التنبي وآله وصحبه عدالة صحبه والحمد لله بالبدء والتناهي صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.